Pembunuh bayaran itu kehilangan ingatannya karena kecelakaan. Karena keahliannya menggunakan pisau, ia justru menjadi seorang koki. Dia bisa membuat makanan apapun terlihat indah. Dia memotong sushi sangat tipis, membuat makanan menjadi bentuk hewan, dan menata hidangan dengan indah, hingga pelanggan merasa sayang untuk memakannya. Karena ia terlihat keren saat membuat makanan, toko sushi tempatnya bekerja selalu penuh pengunjung. Tapi tidak ada yang tahu, pria itu dulunya adalah pembunuh. Beberapa hari sebelumnya, pria itu pergi ke pemandian umum. Ia tak sengaja menginjak sabun di lantai, terpeleset dan jatuh. Kepalanya terbentur hingga pingsan. Orang-orang membawanya ke rumah sakit. Saat ia siuman, semua ingatannya hilang. Ia membuka dompetnya dan uangnya kurang. Jadi petugas medis yang baik hati bernama Mary membantunya. Mary mengantarnya ke alamat yang tertera di KTP. Tapi saat mereka membuka pintu, rumah itu berantakan dan kosong. Pria itu tetap membersihkan ruangan. Mary melihat ia tak punya pekerjaan, jadi dia merekomendasikan restoran keluarganya. Awalnya orang-orang meremehkannya, tetapi keterampilan pisau pembunuh itu sangat baik. Dia membuat satu persatu hidangan indah. Orang-orang sangat menyukainya. Ia pun kebingungan mengapa ia begitu ahli menggunakan pisau. Suatu hari dia mendapat peran untuk berakting. Dia pergi ke lokasi syuting, tapi ia tidak punya bakat akting. Ia membuat banyak kesalahan, membuat sutradara marah besar. Akhirnya ia dipecat. Dia hanya bisa pulang untuk belajar akting. Esok harinya ia mendapatkan peran sebagai preman. Ia sangat ahli dalam bertarung. Karena gerakannya sangat keren, sutradara menambahkan adegan untuknya. Jadi pria itu menjadi aktor laga terkenal. Tayangannya muncul di televisi. Orang-orang sangat menyukai karakternya. Tapi akting bukanlah pekerjaan aslinya sebagai pembunuh. Saat dia terpeleset hari itu, kunci lokernya terbang jauh. Tommy menemukan kunci itu. Tommy adalah pria yang gagal. Sebelum menggantung diri, ia ingin mandi untuk terakhir kalinya. Dia diam-diam menukar kuncinya dengan kunci si pembunuh. Saat membuka loker si pembunuh, di dalamnya ada kunci mobil mewah dan banyak uang. Ia memutuskan untuk menikmati hidup sebelum mati. Tommy memakai setelan rapih dan membayar semua utangnya. Setelah hidup dengan puas, dia pergi ke rumah sakit untuk mengembalikannya. Tapi ia mengetahui pembunuh itu telah hilang ingatan. Tommy segera kabur. Dia menggunakan navigasi mobil untuk menemukan rumah si pembunuh. Itu adalah sebuah mansion. Lemarinya penuh dengan pakaian dan jam tangan mahal. Tommy sangat menyukai rumah itu. Satu-satunya kekurangannya acara TV-nya membosankan. Menayangkan wanita yang melakukan yoga setiap hari. Tapi suatu hari saat Tommy mengambil wine, ia tak sengaja membuka pintu rahasia. Dalam ruangan itu ia menemukan banyak alat aneh. Di dinding terpampang foto wanita yang sama dari acara yoga. Wanita itu adalah target pembunuhan berikutnya. Di tempat lain, sang pembunuh terjebak di mobil karena hujan. Hujan itu membuatnya mengingat kembali identitas aslinya. Jadi dia pulang untuk menangkap Tommy.